Ibu Lastri sama Ibu Suwati ini udah bisa join ke bornya. Ibu Rizky sama Ibu Melda bisa dimulai. Mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rizky. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Imelda. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Hari ini dimulai pagi-pagi sekali. Anak saya di kelas sudah excited ya Bu ya. Ibu, hari Senin nanti kami akan jadi petugas upacara. Ayo Bu latihan. Jadi pagi tadi Bu, ya pagi-pagi tadi anak-anak sudah excited sekali ya Bu ya untuk latihan. Ya. Cara terus dilanjutkan dengan pembelajaran seperti biasanya, seperti itu Bu. Ibu Imelda apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rizky. Oh jadi ceritanya nih minggu depan mau jadi petugas upacara Bu Rizky ya kelasnya ya? Iya Ibu. Ya, semoga lancar Bu Rizky ya untuk latihannya dan semoga sukses untuk pelaksanaan upacaranya nanti. Iya, makasih. Bu Rizky, gimana nih? Kemarin ada pesan nih dari rekan sejawatnya, katanya ada yang mau di-sharingkan atau mau ada yang diceritakan dengan saya? Iya Ibu Imel, jadi hari ini Rizky mau sharing nih Bu tentang permasalahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah Rizky Bu. Di mana Bu sampah plastik ini Bu tidak hanya mengganggu penglihatan saja Bu, tetapi yang Rizky takutkan adalah bahwa sampah ini akhirnya akan menjadi salah satu sumber penyakit Bu, seperti itu. Seperti itu ya Bu Rizky ya. Jadi permasalahan Bu Rizky ini sekarang ada di sampah plastik yang lagi mengganggu lingkungan sekolah Bu Rizky ya. Iya Ibu. Kira-kira Bu Rizky gimana nih agenda kita hari ini? Apa yang ingin kita capai pada sesi agenda sharing pada siang ini Bu Rizky? Jadi Bu, adapun tujuan dari agenda sharing kita hari ini, Rizky ingin sharing ya Bu ya terhadap masalah Rizky tadi, dan Rizky ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan Rizky tadi Bu. Jadi permasalahan sampah plastik ini nih sebenarnya adalah masalah lama Bu ya, yang tidak sungguh-sungguh sepertinya Bu untuk ditemukan solusinya seperti itu untuk Rizky dan teman-teman. Jadi gitu ya Bu Rizky ya. Jadi Bu Rizky ingin solusinya, Bu Rizky ingin membagi ya masalah, membagi cerita dari Bu Rizky tentang permasalahannya. Dari yang Ibu ceritakan tadi yang awal Bu ya tentang sampah plastik, terus di mana sampah plastik itu mengganggu lingkungan sekolah Bu Rizky yang akhirnya nanti dan yang ditakutkan Bu Rizky itu akan membawa penyakit untuk anak-anak di sekolah Bu Rizky ya. Kira-kira apa nih Bu Rizky hambatan yang Ibu Rizky alami untuk permasalahan ini Bu Rizky? Baik Bu, adapun hambatan ya Bu ya terhadap permasalahan yang terjadi secara terus-menerus ini Bu, menurut saya adalah yang pertama adalah kesadaran
diri siswa Bu yang masih kurang terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. Terus yang kedua adalah kurangnya pengawasan Bu. Seperti yang kita tahu Bu, jumlah guru ini tidak sepadan dengan banyaknya jumlah siswa. Apalagi Bu anak SD terkadang karena rendahnya kesadaran mereka ini untuk membuang sampah sembarangan, jadi Bu anak-anak ini ada yang maunya diawasi atau maunya buang sampah ketika Iya, ada iya. gurunya saja ya Bu ya, atau Benar benar gitu, benar. ya Ibu Rizky buang sampah ke tempatnya tapi kalau tidak ada Ibu Rizky langsung buang Iya, sampah buang sampah sembarangan. sembarangan ya. Terus Bu dan yang ketiga adalah jadi problem banyaknya sampah ini Bu, belum adanya tindakan untuk mengolah sampah Bu. Jadi alangkah baiknya kalau sampah plastik ini bisa dikelola dengan baik seperti itu Ibu Imelda. Oh, jadi itu ya Bu Rizky ya hambatan yang sedang Ibu Rizky alami sekarang dan Bu Rizky maunya nantinya anak-anak itu ada kesadaran diri bahwa membuang sampah itu tidak mau dilihat guru saja. Ketika mereka melihat, ketika mereka memegang sampah itu harus sesadar mungkin pada diri anak itu bahwa sampah ini harusnya dibuang di tempat sampah, bukan dibuang sembarangan gitu Bu Rizky ya. Iya. Oke Bu Rizky, dari hambatan yang Bu Rizky ceritakan nih, yang Ibu Rizky sharingkan dengan saya, kira-kira sudah ada strategi belum atau sudah ada rencana belum untuk kedepannya Bu Rizky untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik yang ada di sekolah Bu Rizky? Oke, Ibu Imel. Jadi Rizky Bu mempunyai beberapa rencana ya Bu ya. Yang pertama adalah Rizky ingin menambahkan Bu, pada keyakinan sekolah untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Misalnya Bu, jadi di sekolah nanti akan disediakan kotak sampah organik dan anorganik. Jadi anak-anak ini melalui keyakinan sekolah ini mereka bisa memilah-milih sampah ketika mereka membuang sampah Bu. Oh, kalau daun kering dimasukkan ke mana ya? Kalau sampah plastik kita masukkan ke dalam kotak sampah mana ya? Terus Bu, dengan adanya keyakinan sekolah ini jika anak yang melanggar ya Bu ya, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi Bu. Terus dengan ini Bu, dengan Rizky ini kan pembina UKS ya Bu ya, jadi secara tidak langsung Rizky ini dititik beratkan tugasnya, salah satunya adalah bagaimana menciptakan sekolah yang sehat Bu. Jadi menurut Rizky adalah sekolah yang sehat itu ya pertama penanggulangan sampahnya itu tuh harus benar dulu Bu. Jadi untuk yang hambatannya tadi kan salah satunya adalah kurangnya pengawasan ya Bu ya. Seperti yang Rizky bilang tadi Bu, bahwa jumlah guru ini tidak memungkinkan loh untuk mengontrol anak-anak itu semuanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi Rizky Bu akan mengajak anak kelas 5 Bu, mereka ini Rizky sebut dengan sahabat lingkungan. Jadi anak-anak kelas 5 ini Bu, mungkin ada 10 atau 15 anak, nanti akan dibuatkan sebuah rompi Bu yang bertuliskan di belakangnya itu sahabat lingkungan. Jadi pada saat jam istirahat Bu, anak-anak yang merupakan sahabat lingkungan ini bisa patroli Bu keliling sekolah. Jadi misalnya mereka bisa mengingatkan teman-temannya yang sedang jajan di kantin ketika membuang sampah sembarangan, mereka bisa saling mengingatkan, "Hayo lo, kenapa lo buang sampah sembarangan? Ayo diambil lagi sampahnya, buang ke tempat sampah organik atau anorganik tadi Bu," seperti itu. Jadi untuk hambatannya tadi yang kurangnya pengawasan tadi, Rizky menemukan rencana aksinya dengan membuat sahabat lingkungan tadi Bu. Terus ada lagi Bu yang rencana selanjutnya yaitu dengan pengolahan sampah yang bijak tadi Bu, bisa
Jadi pada P5 Ecobrik ini Bu, sampah-sampah botol itu nanti bisa dianyam tempat duduk Bu, terus bisa jadi hiasan kelas, Ecobrik dan lain-lain. Atau yang sampah plastik botol minuman seperti aqua gelas Bu, seperti itu nanti bisa dibentuk bunga-bunga, bisa dibuat hordeng. Nah, dan yang terakhir Bu, adanya perintah Bu untuk anak-anak supaya mereka ini membawa wadah makanan atau minuman dari rumah mereka masing-masing, sehingga Bu ketika mereka ingin jajan di kantin, misalnya mereka ingin jajan gorengan Bu, biasanya anak-anak ini ketika mereka jajan gorengan mereka akan memasukkannya ke dalam plastik Bu, atau ketika mereka akan ingin membeli es susu ya Bu ya, mereka akan pakai plastik lagi. Jadi dengan adanya anjuran untuk mereka ini membawa wadah makanan atau minuman dari rumah, hal ini Rizky berpikirnya Bu akan mengurangi Bu penggunaan sampah plastik itu sendiri Bu, seperti itu Ibu Imelda. Oke, Bu Rizky, ternyata dari hambatan ini yang sudah diceritakan tadi, munculnya strategi, Bu ya, dari beberapa strategi yang saya simak tadi, Bu Rizky, saya tertarik nih Bu Rizky di poin strategi itu untuk membentuk sahabat lingkungan, Bu Rizky ya, di mana kenapa saya tertarik di membentuk sahabat lingkungan ini, pada saat siswa itu istirahat, tim yang sudah dibentuk itu akan memakai rompi sahabat lingkungan yang ada bertuliskan sahabat lingkungan, dan mereka akan mengarahkan teman-temannya, melihat teman-teman mereka yang jika ada yang membuang sampah sembarangan, mereka arahkan, ini loh tempat sampah yang benar, ini loh tempat sampah yang sesungguhnya bukan ada di kantong, bukan ada di laci, itu Bu Rizky ya. Karena kenapa saya tertarik juga, sepertinya strategi ini atau ide ini belum ada dipakai oleh sekolah-sekolah lain. Ini mungkin bisa diterapkan, Bu Rizky, sangat menarik sekali bagi saya ini. Oke, Bu Rizky, dari strategi yang sudah di sharingkan dengan saya tadi, dari hambatan, kira-kira Bu Rizky, siapa atau bagaimana komitmen Bu Rizky ini untuk bisa dilaksanakan di lapangan nanti, Bu Rizky? Komitmennya bagaimana itu, Bu Rizky? Oke, Bu. Jadi menurut Rizky Bu, dalam menjaga sebuah komitmen tujuan, baik menerapkan rencana atau ingin mencapai sebuah tujuan Bu, hal ini tentunya jika menyangkut sekolah ya Bu ya, ini tidak bisa Rizky laksanakan sendiri. Otomatis Rizky butuhnya Bu dukungan dari kepala sekolah, terus dukungan dari rekan sejawat Bu, dan yang paling penting adalah Rizky ini harus berkomitmen terhadap anak-anak ini Bu, seperti menumbuhkan kesadaran dari mereka Bu, dan berkomitmen agar mereka membuang sampah pada tempatnya Bu. Jadi untuk memunculkan komitmen ini Bu, Rizky harus bekerja sama kepada seluruh warga sekolah di sekolah Rizky Bu, karena tidak mungkin hal ini bisa Rizky capai ketika hanya Rizky sendiri Bu. Apalagi kan Bu anak-anak banyak, terus rekan guru juga banyak, jadi ini butuh satu kesatuan Bu, butuh saling berkomitmen satu sama lain. Ayo kita bangun sekolah kita menuju sekolah sehat, seperti itu Bu. Iya, oke. Bu Rizky benar ya, tadi Bu Rizky bilang bahwa kita melakukan, kita membuat strategi, tetapi strategi itu tidak bisa kita jalankan sendiri. Karena kenapa? Karena di sekolah itu kan ada warga sekolah yang bisa mendukung strategi-strategi kita atau rencana-rencana kita ke depan. Biar apa? Biar tadi tujuan Bu Rizky untuk menjadikan sekolah itu adalah menjadi sekolah yang sehat dan bisa mencapai taraf sekolah adiwiyata. Mungkin itu impian seluruh sekolah Bu Rizky ya, untuk mendapatkan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Bagaimana Bu Rizky perasaannya sekarang setelah sharing dengan saya, Bu Rizky?
Perasaannya sangat lega ya Bu ya, bisa sharing sama Ibu Imelda yang sudah saya nanti-nantikan, Allah. karena sebenarnya aduh sudah mumet sekali Bu, butuh teman untuk sharing, untuk Iya. menyuarakan rencana atau ide-ide kita ya Bu ya. Jadi saya sangat senang sekali Bu hari ini Bu. Sangat Alhamdulillah. Iya Bu Rizky. menantikan sharing kita selanjutnya. Iya, melihat Bu Rizky senang ini, saya juga merasa senang nih bisa mendengarkan curhat-curhat Bu Rizky, permasalahan Bu Rizky, ya. Semoga rencana-rencana Bu Rizky untuk menjadikan sekolah ini sekolah yang sekolah sehat dan mencapai taraf sekolah adiwiyata itu semoga terlaksana Bu Rizky ya. Iya, Bu Rizky ini mohon maaf ya, saya buru-buru karena ada kegiatan untuk selanjutnya Bu Rizky, nggak apa-apa ya. Oh, kalau mau sering lagi nanti telepon-telepon aja ya Bu Rizky ya. Ya Ibu Imel, makasih banyak loh Ibu ya.